Selamat pagi anak-anak. Yuk kita mulai persekutuan kita dengan membaca satu ayat dari Alkitab. Nah, ini anak-anak, teman-teman yang sudah bisa menghafal ayat yang ada di Alkitab. Yuk kita dengarkan. Lose juga ingin anak-anak yang lain rajin membaca Alkitab, karena aku cinta firman Tuhan. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Halo Miss, halo teman-teman, halo Elsa. Hari ini aku mau hafal ayat Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolongmu. Dadah. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah menolong engkau. Dadah. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih. Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Wah, luar biasa suaranya, semangat semuanya ya pagi hari ini. Lusu senang sekali karena hari ini bisa berjumpa lagi sama anak-anak semuanya. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu Lusu mau anak-anak semuanya mengucapkan selamat pagi ke papanya, ke mamanya, ke kakaknya, ke adiknya, ke bibinya, atau ke nenek, ke kakeknya. Coba bilang dulu, selamat pagi papa, mama, kakak, adik. Lusu tungguin ya. Sudah? Oke, sudah. Semuanya Lusu lihat sepertinya sudah cantik-cantik ya, sudah rapi ya. Yuk kita semuanya bangkit berdiri. Hari ini kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Kita nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Kita tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita
bersukaria nggak? Senang nggak? Ada sukacitanya nggak? Kalau ada, coba tangannya jempolnya ke depan. Coba lu lihat, wah semuanya bersukacita ya. Sekarang kita mau berdoa anak-anak. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk perlindungan yang telah Kau berikan. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan. Dan terima kasih juga untuk pengorbanan-Mu di kayu salib menyelamatkan kami semuanya. Pagi hari ini kami sangat senang karena kami bisa bersama-sama memuji Engkau. Tolong Tuhan berkatilah ibadah online kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Iya anak-anak, belum boleh duduk. Kita masih mau berdiri dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Tadi kita sudah nyanyi bersukacita, bersukaria karena Tuhan. Kita angkat pujian lagi, ku daki-daki gunung yang tinggi.
mau nyanyiin ini lagi, kita mau angkat pujian. Walaupun tohpan sedang menerpa hidup kita, walaupun kita ada masalah, Tuhan tetap selalu bersama dengan kita semuanya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Hendapi goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Hendapi goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Iya anak-anak semuanya, Tuhan tempat perlindungan yang teguh. Sekarang semuanya boleh duduk yang manis. Nah anak-anak semuanya, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Memuji Tuhan kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Jadi apapun yang Tuhan firmankan itu kita juga harus percaya dan harus kita taati. Seperti cerita firman Tuhan tentang suatu bangsa yang mau mentaati dan mengikuti perkataan Tuhan. Tapi anak-anak, sebelum kita mendengarkan ceritanya, ayo semuanya kita lipat tangannya, duduk yang manis, jangan ada yang ngintip-ngintip, tutup mata, kita mau berdoa ya. Lusa akan pimpin doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang hebat. Engkau memiliki segalanya dan Engkau menciptakan segalanya. Kami bukanlah manusia yang kuat Tuhan. Engkau satu-satunya tempat kami dapat bersandar dan percaya sepenuhnya. Bantulah kami agar dapat terus bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang dapat terus mengimani Engkau, dapat terus percaya kepada Engkau Tuhan. Tolong Tuhan siapkan hati kami sebelum kami mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu 1 kali saja. Demikianlah harus engkau perbuat selama 6 hari lamanya." Lalu Yosua berkata kepada para imam agar mereka membawa tabut perjanjian, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan dan pergi mengelilingi kota Yeriko ditemani oleh para prajurit bersenjata. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka.
seperti yang diperintahkan Yosua. Bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko selama 6 hari, masing-masing sekali putaran dalam 1 harinya. Demikian tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya 1 kali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing. Bangsa Israel berjalan mengelilingi kota Yeriko 1 kali, 2 kali, 3 kali, hingga 7 kali pada hari itu. Mereka terus berjalan sambil meniup sangkakala dan membawa tabut perjanjian Tuhan, dipimpin di depannya oleh para prajurit bersenjata. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa Israel, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Lalu bersoraklah bangsa itu dengan suara yang sangat nyaring. Maka runtuhlah tembok Yeriko dan orang Israel masuk ke dalamnya dan merebut kota itu. Maka digenapilah juga janji Allah kepada Yosua bahwa kota Yeriko akan diserahkan kepada bangsa Israel. Nah, sudah nonton videonya tadi? Sudah? Iya, anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama menonton bagaimana perjalanan bangsa Israel yang kalau anak-anak ikuti kisahnya, bangsa Israel di sini menjadi bangsa yang sangat taat kepada Allah ya. Waktu Allah meminta Yosua untuk melakukan perintahnya, Yosua mau melakukannya. Begitu juga Yosua memerintahkan kepada bangsa Israel melakukan perintahnya. Apa perintahnya tadi anak-anak? Untuk meruntuhkan tembok Yeriko, bangsa Israel harus mengelilingi tembok Yeriko. Tadi selama berapa hari mereka mengelilingi? Selama 7 hari anak-anak. Selama 7 hari bangsa Israel disuruh mengelilingi tembok Yeriko. Tapi 1 hari itu cuma bisa dilakukan 1 kali. Dan pada hari yang ke-7 baru bangsa Israel mengelilinginya selama 7 hari. Anak-anak, kalau anak-anak bisa lihat di sini, tembok Yeriko tuh temboknya itu berlapis-lapis ya. Jadi temboknya itu besar dan berlapis-lapis, tetapi semuanya itu bisa hancur bukan hanya karena bangsa Israel pergi mengelilinginya, tetapi karena itu kehendak dari Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa bagaimana bangsa Israel itu bisa mendapatkan kota Yeriko. Bangsa Israel itu mau taat kepada Allah. Mereka mau mengikuti perintah Allah. Waktu Allah berkata apa, mereka ikuti. Waktu Allah mengatakan ini melalui Musa kepada bangsa Israel mengikuti. Mereka tidak komplain ya, mereka tidak menolak, tetap mengikuti semuanya hingga akhirnya tembok Yeriko bisa runtuh anak-anak. Di sini kita semuanya, dari sini kita tahu perintah Tuhan itu dari mana? Dari baca Alkitab.
Kalau di Alkitab bilang kita harus menghormati papa mama, kita harus hormati karena itu perintah Allah, kita harus taat. Kalau di firman Tuhan di Alkitab bilang kita harus percaya kepada Allah, kita juga harus taat percaya kepada Allah. Waktu di Alkitab bilang kalau kita harus bersyukur kepada Tuhan, kita juga bersyukur, kita belajar untuk mentaati firman Tuhan, perintah Allah ya, agar seperti yang bangsa Israel, yang terjadi pada bangsa Israel, apa yang Allah perintahkan itu bisa terlaksana dan bangsa Israel akhirnya mendapatkan kota Yeriko. Anak-anak, di sini selain kita belajar untuk mentaati Allah, yang kedua kita belajar bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa hebat, yang bisa melakukan segalanya. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau bagi kita manusia, kalau orang biasa yang cuma melakukan pergi berkeliling terus bersorak, mungkin kalau tanpa kehendak Tuhan tembok itu gak bisa hancur anak-anak ya. Tetapi karena disertai Allah dan karena pertolongan Allah, karena kuasanya Allah, bisa terjadi ya. Nah anak-anak, itu dia firman Tuhan yang kita sudah pelajari. Di sini kita mulai hari ini kita belajar untuk menjadi anak Tuhan yang mau taat dan menjadi anak Tuhan yang percaya bahwa Tuhan itu mampu melakukan segalanya. Apa yang terlihat bagi kita mustahil, bagi Allah itu mungkin. Oke? Ya. Untuk ayat hafalannya, anak-anak semuanya yang sudah ada Alkitabnya, ayat hafalannya dibuka di Lukas. Lukas itu perjanjian baru. Ya anak-anak, sudah dibuka Alkitabnya. Ayat hafalan kita diambil dari Lukas 1 ayat 37. Di Lukas 1 ayat 37. Ini ayat hafalannya tuh pendek sekali ya. Kita hafalkan, belajar hafalkan bersama-sama. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke anak-anak, Lose minggu depan mau mendengarkan anak-anak semuanya belajar menghafalkan ayat hafalan ini ya. Karena tidak panjang ini pendek sekali, anak-anak pasti bisa. Oke? Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, Luse mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada dua teman kita, dua anak sekolah minggu kita, yaitu Daniela dan juga Petra yang berulang tahun pada bulan ini. Luse mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Daniela dan Petra ya. Nanti kita doakan untuk teman kita Daniela dan Petra bersama-sama agar Tuhan semakin memberkati dia di usianya yang bertambah ini. Nah anak-anak, mari kita tutup ibadah sekolah minggu kita ini bersama-sama di dalam doa. Lucy juga nanti akan mendoakan untuk Petra dan Daniela ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, kami bersama-sama sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan menonton bagaimana kisah Engkau Tuhan, bagaimana Engkau menjadi Allah yang mampu melakukan segalanya, tidak ada yang mustahil bagimu. Kami mau belajar seperti Yosua, seperti bangsa Israel dalam kisah itu, menjadi bangsa yang taat dan menuruti perintah-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga kali ini mau berdoa untuk dua anak kami, Daniela dan Petra, yang sudah Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi. Kami percaya Tuhan, Engkau memiliki rencana yang besar bagi kedua anakmu ini. Tolong Tuhan berkatilah pertumbuhannya, tidak hanya pertumbuhan fisik tetapi juga pertumbuhan rohaninya agar terus bertumbuh di dalam-Mu. Dan biarlah kedua anakmu ini dapat terus menjadi anak yang semakin
taat kepadamu dan taat kepada orang tua dan dapat berguna bagi orang-orang di sekeliling mereka Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa kami. Sekali lagi kami panjatkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, mari kita sama-sama berdoa Bapa kami ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya anak-anak semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan ya. Bye-bye. Selamat ulang tahun Lose ucapkan untuk anak-anak, yaitu pada bulan November ini ada Daniela Winsun tanggal 12 November. Juga kepada anak kami yang bernama Petra Situmorang tanggal 21 November. Selamat ulang tahun ya anak-anak. Kiranya Tuhan memberkatimu. Amin. Yesus di dalam